Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di virtual pada malam hari ini dalam rangka seminar proposal Saudara Oscar de la Hoya dengan judul Persepsi Wisatawan tentang Daya Tarik Wisata Embung, Sungai Abu, Tabek Gadang, Negari Tabuh Gadang, Kabupaten Padang, Pariaman. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Uziana Ardia. Saya bertindak sebagai moderator pada malam hari ini, dan saya bersama partner saya, Desilvia Maliani, sebagai notulen. Dan untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk pada sesi pertama, yaitu pemateri, yang akan langsung disampaikan oleh M. Oscar de la Hoya. Kepada Oscar, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Oscar de la Hoya. Yang terhormat, dosen pembimbing mata kuliah Penelitian Pariwisata dan Perhotelan, Ibu Retna Nintias Susanti, SANT MSc. Dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi dalam seminar proposal Oscar pada hari ini. Baik, izinkan Oscar untuk membagikan presentasi seminar. Baik. Seminar proposal Oscar berjudul Persepsi Wisatawan tentang Daya Tarik Wisata Embung Sungai Abu, Tabek Gadang, Nagari Tobo Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Pada bab 1, Oscar akan menjelaskan tentang Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Tobo Gadang, wisata Embung Sungai Abu, persepsi wisatawan dan daya tarik wisata Sungai Abu, Embung Sungai Abu. Baik. Kabupaten Padang Pariaman memiliki banyak objek wisata yang terkenal di Sumatera Barat. Kabupaten ini memiliki 17 kecamatan, salah satunya Kecamatan Sintuk Tobo Gadang, dan merupakan kecamatan paling kecil di wilayahnya dari pemekaran Kecamatan Lubuk Alung, dengan luas wilayah 9,68 km persegi. Secara geografis, wilayah Sintuk Tobo Gadang berbentuk dataran rendah dan ada pula berbukit. Untuk sektor pariwisata, Kecamatan Sintuk Tobo Gadang memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan. Namun, tidak semua potensi yang dimiliki dapat dikembangkan karena kurangnya sadar wisata oleh pemerintah dan masyarakat. Nagari Tobo Gadang merupakan salah satu dari 5 nagari yang ada di Kecamatan Sintuk Tobo Gadang yang memiliki objek wisata yaitu Sungai Abu, Embung Sungai Abu, Tabek Gadang. Berlokasi 38 km dari pusat kota Padang. Objek wisata ini dikelola secara komersial oleh Badan Usaha Milik Nagari, Bumnak Nagari Tobo Gadang, yang merupakan destinasi wisata yang menawarkan camping ground, wahana bermain air, serta adanya fasilitas pendukung lainnya seperti gazebo, toilet, restoran, dan musola. Kawasan Embung seluas 5 hektar yang sudah ada sejak tahun 1912, kemudian direvitalisasi oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2017, digunakan untuk irigasi pertanian, perikanan, dan juga dijadikan kawasan wisata. Pada tahun 2020, 10 Desember, pembukaan soft launching Embung sebagai kawasan wisata dibuka untuk wisatawan. Masuk pada wisata Embung Sungai Abu. Wisata Embung Sungai Abu ini menawarkan wisata rekreasi wahana air dari kolam besar penampungan air untuk irigasi sawah masyarakat Nagari Tobo Gadang. Kolam Embung ini
terdapat sepeda air yang dapat digunakan wisatawan untuk bermain di keliling permukaan air kolam. Tersedia 3 sepeda air untuk remaja ataupun dewasa. Dari hasil penelitian peneliti observasi kepada pengelola wisata, terdapat kunjungan wisatawan yang mengalami penurunan sejak pembukaan pada Desember 2020 sampai Februari 2021. Berdasarkan dari tabel kunjungan mengalami penurunan, dapat dilihat karena berkurangnya minat wisatawan untuk berkunjung ke embung Sungai Abu Tabek Gadang. Objek wisata ini menjadi motivasi wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. Kunjungan wisatawan ke objek wisata karena adanya pandangan yang berbeda yang memberikan rasa ingin tahu, pengetahuan rasa aman, serta puas kepada wisatawan tentang berkunjung selama berada di objek wisata. Selanjutnya, daya tarik. Segala sesuatu yang ada memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman. Dalam hal ini, daya tarik yang akan dibahas adalah daya tarik dari aksesibilitas, amenitas, ancillary service, dan fasilitas sarana penunjang pariwisata. Pada persepsi yang ditemukan pada online review, terdapat bahwa pengunjung masih mengeluhkan karena kurangnya kebersihan pada objek wisata dan masih banyaknya peliharaan masyarakat yang masih berkeliaran dan membuat wisatawan merasa kurang nyaman. Dan hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang persepsi wisatawan tentang daya tarik wisata embung Sungai Abu, Tabek Gadang, Nagari Tobo Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, identifikasi masalah. Belum adanya aktivitas wisatawan lainnya yang dapat dilakukan di sekitar daya tarik wisata. Wisatawan hanya menikmati pemandangan dan bermain wahana air. Kedua, masih kurangnya penyediaan tempat sampah di kawasan wisata daya tarik wisata embung. Ketiga, masih kurangnya fasilitas belanja yang representatif tersedia di daya tarik wisata embung. Keempat, fasilitas ibadah seperti musola yang belum selesai dikerjakan. Kemudian batasan masalah dan rumusan masalah. Batasan masalah ialah persepsi wisatawan tentang daya tarik wisata berdasarkan attraction, atraksi, accessibilities, aksesibilitas, 3 amenities, fasilitas, dan ancillary service, fasilitas pendukung pariwisata. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana persepsi wisatawan tentang daya tarik wisata berdasarkan atraksi, aksesibilitas, fasilitas, dan fasilitas penunjung di wisata embung Tabek Gadang, Nagari Tobo Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun tujuan khusus dan tujuan umum dari penelitian ini ialah tujuan umum mendeskripsikan persepsi wisatawan di wisata embung Sungai Abu, Nagari Tobo Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian tujuan khusus yaitu mendeskripsikan daya tarik wisata embung Sungai Abu. Kedua, untuk menjadikan acuan bagi pengelola wisata sebagai meningkatkan daya tarik wisata untuk dalam jumlah kunjungan. Adapun manfaat penelitian bagi pengelola wisata dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pihak pengelola wisatawan untuk wisatawan. Bagi jurusan pariwisata, menambah dan memperkaya penelitian di Universitas Negeri Padang, khususnya pada jurusan pariwisata, program studi manajemen perhotelan tentang persepsi wisatawan tentang daya tarik wisata. Ketiga, bagi peneliti sendiri, meningkatkan ilmu pengetahuan, serta menjadi syarat untuk penyelesaian mata kuliah penelitian pariwisata dan perhotelan. Bagi peneliti selanjutnya, meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis di masa kuliah sebagai syarat untuk menyelesaikan diploma
4. Manajemen perhotelan. Masuk pada kajian teori, bab 2. Persepsi. Adapun pengertian dari beberapa para ahli, dari Saputra Susilawati dan Hermawan 2019, Setiadi dalam Devola Pentri, Agnes 2017, Ali Zamar, Nasabri Cuto 2016, dapat disimpulkan bahwa persepsi menurut peneliti adalah suatu proses responsi kognitif seseorang terhadap suatu objek menggunakan panca indera yang dipengaruhi dari internal dan eksternal lingkungan, kemudian menghasilkan arti dalam pandangan seseorang tersebut. Persepsi berperan penting dalam pengambilan keputusan seseorang untuk menanggapi suatu hal secara rasional. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam persepsi ialah, menurut Martaus Solika tahun 2017, yaitu objek yang dipersepsi, alat indera, syaraf, dan pusat saraf ketiga, dan perhatian. Wisatawan adalah seorang atau kelompok yang berjalan disebut wisatawan atau turis jika selama paling sedikit 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi tidak untuk mencari nafkah. Adapun daya tarik wisata, pengertiannya adalah suatu daerah yang memiliki keindahan alam, budaya, dan kekayaan alam lainnya yang membuat wisatawan datang berkunjung untuk melihat keindahan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Adapun indikator dari daya tarik wisata yaitu attraction, accessibilities, amenities, fasilitas, ancillary service. Dan syarat-syarat daya tarik wisata menurut UIT tahun 2016 adanya itu something to see, something to do, something to buy. Selanjutnya, profil penelitian. Wisata Embung Sungai Abu ini sudah ada dibangun sejak zaman Belanda. Dahulunya diberi nama Tabek Gadang yang digunakan untuk mengairi Nagari Tobo Gadang dan negari lain seperti Nagari Tapakis dan Paukambar yang dilengkapi dengan 2 jalur, yakni aliran kiri dan kanan. Selain digunakan untuk mengairi pertanian dan perikanan serta wisata, Embung Sungai Abu Tabek Gadang ini juga menjadikan kawasan wisata keluarga, di mana akan disediakan wahana bermain seperti lapangan voli, lapangan bola kaki, badminton, serta kolam renang keluarga. Nagari Tobo Gadang merupakan salah satu-satunya negari yang memiliki pariwisata multifungsi. Selanjutnya masuk pada kerangka konseptual. Dari persepsi, kemudian daya tarik attraction, daya tarik accessibilities, daya tarik amenities, daya tarik ancillary service. Adapun pertanyaan penelitian, bagaimana persepsi wisatawan tentang daya tarik wisata Embung Sungai Abu Tabek Gadang Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari 4 indikator, yaitu attraction, accessibilities, amenities, ancillary service. Ketiga, masuk pada bab 3, metode deligi penelitian. Jenis penelitian digunakan ini adalah penelitian deskriptif dengan data kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada wisata Embung Sungai Abu, Tabek Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021. Adapun variabel penelitian yaitu 4A, attraction, accessibilities, amenities, dan ancillary service. Definisi operasional variabel. Menurut Sugiono tahun 2015, operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari objek kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini, definisi operasional variabel yaitu adalah daya tarik wisata, attraction, accessibilities, amenities, dan ancillary service. Selanjutnya, populasi dan sampel.
Penelitian ini dalam populasi wisatawan yang pernah berkunjung ke Sungai Abu Tabek Gadang. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari tahun 2020 bulan Desember sampai Februari 2021, jumlah populasinya sebesar 562,33 dibulatkan menjadi 562 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling. Agar memudahkan peneliti dalam penelitian, maka jumlah sampel ditetapkan 85 orang. Adapun jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer. Data primer yang di sini adalah dengan menyebarkan angket dan kuesioner tentang persepsi wisatawan tentang daya tarik wisata embung. Kemudian ada data sekunder, yaitu adalah angket atau kuesioner yang tersusun. Kuesioner tersebut, maksudnya data sekunder itu diperoleh dari langsung peneliti yang didapatkan yang telah ada datanya pada daya tarik wisata. Contohnya data kunjungan tamu yang diperoleh dari pengelola wisata. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah dengan angket atau kuesioner yang tersusun. Kuesioner tersebut dapat berupa pertanyaan tertutup yang diberikan kepada responden secara online menggunakan Google Form dengan menggunakan skala Likert. Adapun instrumen penelitian, berikut adalah variabel penelitian menggunakan skala Likert. Selanjutnya, ada indikator penelitian. Dalam hal ini, indikator atraksi, accessibility, amenities, ancillary service. Kemudian uji coba instrumen penelitian, uji validitas, dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas, untuk mencari validitas angket, dapat dilihat pada correct item total correction dengan bantuan SPSS versi 20, dilihat dari jika kurang dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,5, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Kedua, uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan analis descriptive statistic frequencies program SPSS versi 20. Menurut Ari Kunto tahun 2010, untuk uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Jika satu variabel reliabilitasnya alpha Correns batch kurang dari 0,6, maka variabel tersebut dinyatakan tidak reliable. Jika variabel nilai realitasnya alpha Correns lebih dari 0,6, maka variabel tersebut dikatakan reliable. Teknik analisis data yang digunakan merancang menggunakan data, pengeditan, dan pengentrian data. Data disimpan dengan menggunakan Microsoft Excel. Adapun metabolisasi data, deskriptif data. Metabolisasi data ialah data persepsi wisatawan terhadap fasilitas diukur dengan menggunakan data konsentrasi, menghitung frekuensi, mean, modus, persentase, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai umum, dan nilai maksimum. Deskriptif data, klasifikasi skor ke dalam 5 kategori yang dilihat dari tingkat pencapaian responden. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada pemateri. Sesi selanjutnya adalah pembahas. Dan kepada saudara pembahas dipersilahkan untuk menyampaikan kritik dan sarannya kepada pemateri yang nantinya akan dijawab langsung oleh pemateri. Pada saudara pembahas dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmadi Anita. Saya di sini sebagai pembahas. Dari proposal penelitian yang saudara kirim dan telah saudara presentasikan, saya akan memberi kritikan, yaitu
latar belakang masalah masih kurang sesuai pada indikator penelitian yang saudara buat. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahmati Anissa. Saya akan memperbaiki proposalnya lebih baik lagi. Baiklah, perkenalkan nama saya Anggun Nur Safitri. Dari proposal penelitian yang dipresentasikan oleh Saudara Oscar, saya akan memberikan sedikit kritikan, yaitu masih ada tulisan yang penulisannya atau pengejaan katanya yang kurang benar, dan bahasa asing yang masih belum dimiringkan. Terima kasih, Anggun. Selanjutnya saya akan memperbaiki kesalahan dari yang disebutkan tadi. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada saudara pembahas. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada saudara penanya untuk menyampaikan pertanyaan kepada saudara pemateri yang nanti akan dijawab langsung oleh saudara pemateri. Kepada saudara penanya dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Muhammad Sadaqta Ramadan. Saya di sini sebagai pemberi pertanyaan. Langsung saya pertanyaan saya adalah, apa tujuan dari penelitian saudara ini? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Untuk tujuan dari penelitian ini, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mendeskripsikan persepsi wisatawan di wisata Embung Sungai Abu, Nagari Tobo Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun tujuan khusus yaitu untuk mendeskripsikan daya tarik wisata Embung Sungai Abu Tabek Gadang, Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari attraction, accessibilities, amenities, dan ancillary service. Dan untuk menjadi acuan bagi pengelola wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata dan jumlah kunjungan wisatawan. Sekian. Baik, untuk penanya selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya ingin bertanya kepada penyaji, metode apa yang penyaji gunakan dalam proses pembuatan penelitian ini? Terima kasih. Baik, saya akan langsung menjawab. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu penelitian deskriptif, di mana data yang diperoleh akan dianalisis dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan pernyataan penelitian yang telah ditemukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara penanya. Untuk sesi selanjutnya, kita masuk kepada penyampaian kesimpulan dari hasil seminar pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh partner saya, Desilvia Maliani. Kepada Desilvia Maliani, dipersilakan. Nah, Yuk. Mohon maaf, tadi karena terkendala jaringan akan dilanjutkan kembali. Berdasarkan hasil catatan notulen, di sini bisa saya simpulkan, pertama, untuk sesi pembahasan, ada kritik dari Rahmatiah Anissa, yaitu pada latar belakang masih kurang sesuai pada indikator penelitian. Yang kedua, kritik dari Anggun Nur Safitri, yaitu masih ada tulisan yang penulisan yang dan pengejaan
tidak tepat, dan bahasa asing yang belum dimiringkan. Selanjutnya, sesi penanya. Di sini notulen simpulkan ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Muhammad Sadakta Ramadan, yaitu apa tujuan dari penelitian saudara? Yang kedua, pertanyaan dari Diva, yaitu metode apa yang digunakan dalam penelitian ini? Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada notulen Sylvia Mahyani. Dengan berakhirnya penyampaian simpulan dari notulen tadi, maka berakhir pula lah acara seminar proposal dari Saudara M. Oscar de la Hoya pada malam hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf, salah dan janggal saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya.